Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar 3 bisnis tanpa modal untuk pemula dan paling menguntungkan di 2025. Sebelumnya, hai, aku Rea, salam kenal. Selamat datang buat teman-teman yang baru nonton. Jadi, 3 bisnis yang akan kita bahas adalah bisnis yang bisa dilakukan secara online dan bisa dipraktikkan meskipun gaptek, pemula, dan nggak menampilkan wajah. Akan dijabarkan step by step, jadi cermati dan simak sampai akhir. Sebelumnya, yang harus kita sadari bersama, many people lose the small joys in the hope for the big happiness. Jadi banyak orang yang kehilangan kesenangan-kesenangan kecil dengan harapan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar gitu ya. Jadi karena bisnis yang akan kita bahas ini online dan bisa dilakukan secara sendiri, jadi dia itu sifatnya fleksibel, mau teman-teman konsisten, nggak konsisten, itu nggak akan ada yang menegur. Mau teman-teman tetap posting, tetap berusaha setiap harinya, itu nggak akan ada yang ngasih ucapan selamat, kayak gitulah ya. Dan nggak enaknya, nih disclaimer ya, nggak enaknya kerja online itu kita seringkali terekspos sama pencapaian-pencapaian orang yang lebih dulu udah memulai. Tapi daripada kita berfokus untuk merasa overthinking, kenapa aku belum dapat hasilnya sesuai sama apa yang orang lain hasilkan, atau misalkan merasa kecil, kok kayaknya aku gagal ya, atau dan lain sebagainya gitu ya, itu minusnya bekerja online, WFH gitu ya. Apalagi yang akan kita bahas ini benar-benar yang bisa kita usahakan sendiri. Jadi sebelum kita memulai, itu kita harus pahami dulu bahwa kita harus menikmati prosesnya, karena nanti kan teman-teman ini pemula, jadi benar-benar harus menikmati semua proses dari nol gitu. Mereka yang sudah mendapatkan apa yang mereka dapatkan sekarang itu juga awalnya dari nol. Jadi jangan sampai nanti di perjalanan di tengah jalan itu udah hopeless atau merasa gagal, menyerah, dan lain sebagainya. Itu diingat bahwa semua orang itu mulai dari nol. Dan nikmati prosesnya, jangan sampai kita kehilangan keseruan, kesenangan dari proses-proses kecil itu hanya karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih besar. Padahal kita kan nggak tahu ya kejadian itu kapan akan terjadi gitu. Jadi ya nikmati aja. Gitu. Oke, yang pertama adalah bisnis ternak akun. Baik itu akun YouTube atau Instagram. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi kita bikin akun YouTube ataupun Instagram, terus kita gedein followersnya, kita gedein likes-nya, lebih utama followers ya, followers atau subscribers. Terus nanti kalau udah gede, kita jual akunnya di marketplace, kayak contohnya di Shopee ini. Nah, kita sama-sama lihat prospeknya. Kalau di Shopee itu laku berapa tuh? Kalau akun-akun tuh 1,2 juta, 2,5 juta, 3,5 juta. Lumayan banget ya. Ini di Shopee. Buat yang YouTube. Nah, kalau yang akun Instagram nih bisa teman-teman lihat ada yang 150 juta, bahkan ya ada yang 25 juta, 18 juta, 9 juta, 7 juta, 5, 4, kemudian ada 3 juta. Jadi berjuta-juta ya, tergantung dengan jumlah followersnya. Nah, mungkin ada yang ngide gitu, Kak, emangnya eh, kenapa sih orang-orang pada beli gitu ya? Nah, ini bahkan di Etsy, platform luar negeri, dia 8 juta. Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang-orang mau beli akun-akun ini gitu ya? Jawabannya karena memang mereka butuh ya, biasanya ada akun perusahaan atau mungkin mereka pengen jadi influencer, daripada start dari nol banget, mending mereka beli gitu. Dan kenapa pertanyaannya kenapa mereka nggak beli followers aja?
gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di Shopee gitu ya, yang jualan followers gitu, itu biasanya followersnya nggak permanen. Jadi meskipun udah beli nanti followersnya turun. Kayak gitu. Jadi rugi gitulah. Nah, daripada beli followers, mending beli akun yang udah siap pakai gitu. Akun ternakan gitu ya. Tapi bukan berarti ini kayak akun buzzer atau apa ya. Nah, nanti kita jelasin nih, apa sih sebenarnya ternak akun itu dan gimana tahapan membuatnya. Oke, jadi ternak akun itu intinya kita mengupload konten-konten yang viral gitu. Bukan akun diternak untuk ngebuzzer atau gimana, bukan ya. Jadi ini akun yang kita buat, ini tahapannya ya, buat channel YouTube atau akun IG, terus kita sediakan video viral. Video viral tuh kayak misalkan video-video tentang kerajinan tangan, terus tentang Islami, terus konten yang lucu atau konten motivasi gitu, pokoknya video viral. Terus videonya tuh kita edit dan kita beri nama akun kita, disertai dengan CTA. CTA itu call to action. Jadi kalimat atau kata yang bisa mengajak untuk like, subscribe, atau follow, atau misalkan komen kayak gitu. Biar apa? Biar nggak ke ban, biar nggak kena restriksi atau ditarik di take down gitu. Terus keempat, upload atau bisa juga di-schedulekan atau dijadwalkan. Selanjutnya, tambahkan hashtag yang relevan atau yang nyambung. Misalkan videonya itu tentang kerajinan tangan, ya berarti hashtag yang tepat itu kayak semacam kerajinan, terus crafts, terus art, creativity, dan lain sebagainya. Tahapannya kita lihat ya. Nah, di sini aku udah punya aset video untuk berbagai niche konten. Di sini contohnya tema craft atau kerajinan tangan. Kita download. Setelah itu kita ke YouTube. Ini contoh ya, contoh aja. Ini channel YouTube-nya, kita ganti sesuai dengan niche kita. Kalau akun YouTube itu kita bisa pakai akun Google Mail gitu ya. Terus daftar aja pakai YouTube Studio, aplikasinya tuh. Atau bisa juga ke website YouTube Studio. Karena kalau di YouTube tuh kita lebih enak ngonten lewat aplikasinya langsung, yaitu YouTube Studio. Nggak kayak Instagram. Kalau Instagram kan kita bisa langsung ngonten pakai akunnya gitu kan. Kalau di YouTube tuh nggak, kita harus pakai YouTube Studio application atau website. Nah, plus bikin konten, terus kita upload, kasih judul yang relevan, craft ideas, pineapple. Ini kalau target market kita, target audiens kita adalah orang luar. Kenapa orang luar gitu ya? Plusnya adalah kita dapat monetisasi dengan audiens luar. Otomatis nanti monetisasinya tuh lebih gede. Gitu. Dan ketika kita jual, itu juga harganya lebih mahal karena monetnya monet luar gitu, luar negeri. Tapi kalau misalkan mau bikin ternak akun Indonesia, itu juga nggak apa-apa banget. Cuman kalau misalkan teman-teman mau, tuh langsung ke luar negeri aja biar hasilnya dolar gede gitu. Nah, kita tunggu saat uploadnya. Ini jadi pas kemarin sempat nyoba-nyoba buat re-upload gini dan hasilnya bisa dilihat ya lumayan banget kalau kita konsisten konten gitu. Ini saat aku udah nggak konsisten konten itu views-nya turun. Nah, di sini dilihat ada tanda copyright ditolak. Tuh. Itu kenapa? Karena kita pakai konten re-upload. Dan mereka, YouTube ini, nggak mau. Harusnya
konten yang original. Nah, caranya gimana? Kita ke Canva, pilih Instagram Reels, terus edit video. Ini tuh tahapan yang ketiga nih, edit video. Beri nama akun kita dan kasih CTA. Nah, misalkan ada musiknya gitu, teman-teman bisa hilangkan ya. Ini backgroundnya bisa dipilih warna apa aja, terus tambahin nama kita, nama channelnya. Tadi nama channelnya Craft Ideas for You. Terus kita ke elemen, cari elemen CTA, call to action, kayak misalkan like, subscribe gitu. Ini kalau misalkan fontnya mau diganti ya. Terus tinggal kita download deh. Ini kalau semisal mau ngilangin audionya ya, klik videonya, terus pilih volume, terus nolkan. Setelah itu tunggu sampai terdownload. Ini ada kata-kata, be not afraid of going slowly, be afraid of standing still. Yang penting jalan aja dulu, mulai aja dulu gitu ya. Nah, plus kita upload ulang yang tadi setelah kita edit, dan kita tambahin judul yang relevan. Nah, aku saranin teman-teman hashtagnya itu, selain hashtagnya itu pakai bahasa Inggris, juga maksimalkan. Jadi maksimal karakternya itu kan 100 karakter, jadi dimaksimalin aja semuanya, biar 100 karakter itu. Visibility, pilih schedule, kalau misalkan mau dijadwalkan ya, biar nggak lupa. Misalkan aku mau upload konten setiap jam 1 siang, kayak gitu. Komen pastikan on, tapi kalau misalkan channel-channel untuk anak kecil itu nanti otomatis komennya jadi off. Terus upload short. Nah, ini dia. Jadi ini udah aman ya kalau udah kita edit kayak tadi. Terus tambahkan CTA dan tambahin nama akun kita. Gitu aja terus. Upload konten pertama, kedua, dan seterusnya. Sampai banyak yang nge-subscribe. Hal yang sama juga bisa kita lakukan di Instagram. Ya, intinya channelnya kayak, tahapannya sama kayak gini. Nah, buat teman-teman yang pengen punya video viral berbagai niche konten, bisa scan QR code ini. Isinya ada macam-macam ya, ada konten untuk craft, untuk tema islami, tema motivasi, konten lucu, konten kucing, dan masih banyak lagi. Ada 200.000 video yang siap upload. Tinggal kita tambahin nama akun kita dan re-upload kayak tadi. Ini ada konten masak juga, jadi ada banyak pilihannya. Dan videonya tuh udah viral ya tadi tuh, udah dipilihin yang viral gitu. Nah, sekilas itu kan kayak tahapannya mudah ya, tapi pastikan gunakan video yang viral dan kontennya bermanfaat, terus kualitasnya jernih tuh. Dan jangan lupa buat konsisten. Caranya biar kita nggak lupa-lupa bisa dijadwalkan postingan kayak tadi. Oke, selanjutnya adalah produk digital, di mana kita bisa mengubah skill
ide jadi e-book, e-course, template, desain, dan lain-lain. Ini prospeknya. Bisa sampai dapat jutaan rupiah, ada yang 11 juta, ada yang dapat 400.000 model Canva aja, terus ada yang dapat 500.000. Nah, tapi sebenarnya bener nggak sih ini semua? Jawabannya bener ya, karena aku sendiri melakukannya, menjual produk digital, dan ini hasilnya 900.000, 800.000, 300.000 per hari, bisa per hari, dalam 1 minggu bisa. Jadi tergantung uh, gimana ya, konten kita ramai apa enggak gitu. Nah, ini contohnya. Pernah tarik sampai 5 juta. Dan bisa aku kontenin juga di Instagram maupun di YouTube. Jadi dapat ads juga dan dapat penghasilan dari produk digital juga. Ini memang real ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyoba jualan produk digital juga. Dan akan aku bahas juga tahapannya setelah ini. Jadi, untuk berjualan produk digital, tahapannya itu ada 5. Yang pertama, pilih niche konten. Jadi, bahasa sederhananya, niche konten itu adalah topik. Topik dari konten yang mau kita bikin. Dan ketika kita udah milih niche konten, kita harus konsisten ada di niche konten itu. Niche konten itu contohnya kayak misalkan produktivitas. Misalkan kayak bagaimana aku menjalani sehari-hari secara produktif dari rumah aja. Nanti jualannya berarti template daily activities misalkan. Terus kalau misal niche kontennya itu memasak, berarti nanti kontennya tentang masak-masak. Masak-masak ini kan luas banget ya, bisa nanti ke menu sehat, terus ke menu anak, menu bekal suami, dan ada juga niche konten tips cuan online. Misalkan kayak aku di sini, niche konten aku itu berbagi informasi tentang tips cuan online. Apa aja yang bisa dilakukan dari rumah tapi menghasilkan uang, kayak gitu. Terus niche konten religi juga bisa dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, siapkan akun sosmed untuk konten. Dan ketiga, tentukan produk digital yang mau dijual. Misal kayak niche produktivitas tadi ya, jualannya produk digital berupa template time management di Google Sheet. Atau kalau niche-nya tuh keuangan, maka bisa jualan e-book cara bangun rumah dengan budget yang ramah dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalkan ada teman-teman yang bilang, oh jualan produk digital itu scam atau penipuan, hanya karena orang-orang yang ngontenin produk digital itu menyuruh untuk menjual kembali produknya. Terus orang-orang bilang, wah ini MLM atau penipuan. Itu nggak benar ya. Jadi produk digital ini sangat luas. Dengan niche apapun kalian bisa menjual produk digital. Nggak harus produk digitalnya itu bisa dijual kembali, nggak harus produk digitalnya itu berupa e-book yang membahas tentang bisnis produk digital itu sendiri, dan nggak harus juga jualan produk digital ini niche-nya hanya di tips cuan online kayak aku sekarang. Jadi niche kontennya itu bisa berbagai macam. Yang penting kita tahu produk digital yang mau dijual itu apa sesuai dengan konten kita. Kayak tadi misalkan memasak ya berarti misal mau bikin e-book isinya resep masakan yang pas buat bekal suami, atau misalkan mau sambil affiliate marketing, nanti spill produk, ini aku pakai wajan yang ini dan lain sebagainya. Jadi dari satu konten itu bisa bercabang ke banyak monetisasi atau ke banyak penghasilan. Bisa lewat jualan produk digital, bisa lewat affiliate marketing. Jadi itu tuh bebas banget lah, fleksibel, mau gimana kita menjual sesuatunya. Kemudian yang keempat, buat akun link. Nah, akun link ini opsional ya, bisa pakai link,
bisa pakai website yang lain kayak Mayar, bisa pakai Berdu dan lain sebagainya. Tapi di sini aku pakainya link dan teman-teman bisa cek postingan di channel ini, cek channelnya, terus ke profile, cek postingan. Di situ aku udah sebutin juga gimana caranya daftar ke link atau buat akun link. Kemudian yang kelima, marketing di sosial media. Nah, yang kelima ini sebenarnya inti dari segala inti. Ya. Soalnya kenapa? Soalnya website-website jualan produk digital di Indonesia saat ini yang terkenal, yang banyak digunakan, yaitu Link ataupun Mayar, itu mereka basisnya adalah website pribadi. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah kita bisa mendapatkan penjualan hanya jika ada orang yang datang ke website kita. Nah, gimana caranya kita membuat orang buat datang ke website kita? Ya, caranya dengan konten di sosmed atau marketing di sosial media. Karena kalau nggak dengan cara ini, maka susah orang akan datang ke website kita. Karena ya dari mana mereka bisa tahu kita punya website ini, kita jualan ini, kalau kita nggak melakukan marketing di sosial media. Beda sama marketplace, kayak Shopee, Tokopedia, itu kan mereka basisnya itu ya marketplace, seolah-olah kayak pasar. Semua orang yang datang ke pasar itu mereka bisa lihat, oh ada toko ini, oh ada orang yang jualan ini dan itu. Jadi kalau misalkan kita nggak ngonten pun, asalkan ada orang yang datang ke pasar itu dan mencari produk yang kita jual, ya kita bisa dapat penjualan, meskipun tentu saja akan berbeda. Toko yang melakukan marketing sama toko yang nggak melakukan marketing, pasti hasilnya akan berbeda. Jauh lebih bagus yang melakukan marketing. Nah, buat teman-teman pemula di sini, jangan panik atau jangan takut dulu. Aduh, aku nggak ngerti, aku gaptek, atau basic aku tuh bukan di marketing gitu. Jangan khawatir, karena di sini sesuai judul di depan ya, itu akan dijelaskan step by step-nya. Kita langsung mulai aja nih tutorialnya. Jadi kita ke ChatGPT ya. ChatGPT, dan ini prompt yang aku gunakan. Bertindaklah sebagai viral storytelling strategist dan lain sebagainya. Terus hook-nya ada open loops, relatability, spesifikasinya seperti itu, kontras, irony, kemudian gaya atau tone yang digunakan itu jujur, raw. Terus setiap hook harus singkat. Audiensnya 25-34 tahun. Nah, ini nanti prompt-nya aku tulis di deskripsi, teman-teman bisa sesuaikan dengan niche konten masing-masing ya. Terus ini hasil dari ChatGPT-nya. Nah, langsung tuh muncul ya hook-hooknya gitu. Ini meskipun hooknya masih panjang gitu ya, tapi bisalah kita edit-edit sendiri. Kembangkan jadi reel. Ini udah sama dikasih arahan ya, visualnya kayak gimana, terus endingnya kayak gimana gitu. Cuman kan kalau misalkan kita mau faceless atau nggak menampilkan wajah, kita mau yang gampang-gampang aja kan. Jadi langsung aja kembangin jadi caption sama CTA dan hashtags. Biar gampang gitu. Nah, terus kalau udah, kita copy hasilnya. Kita copy dulu hooknya, terus kita ke Instagram. Nah, kita pakai video faceless kayak gini. Ini bisa di nonaktifkan ya kalau misalkan ada musik. Nah, kita paste atau tempelkan. Pastikan visualnya itu bisa dibaca meskipun dari kejauhan. Maksudnya kayak misalkan di explore IG itu nanti kelihatan meskipun kita belum ngeklik kayak gitu.
Terus kita kasih nama akun kita. Kita sesuaikan. Nah, ini CTA-nya atau call to action. Jadi, naskah atau skrip yang membuat orang melakukan sesuatu. Di sini yang aku inginkan audiens itu ngecek caption. Jadi CTA-nya step by step-nya di caption. Gitu. Nah, kalau udah kita tambahin captionnya, kita kopas yang dari ChatGPT tadi. Nah, tadi teman-teman perhatikan ya di captionnya itu ada aku suruh audiens buat komen mau, kayak gitu ya. Nah, ada yang namanya aplikasi untuk menjawab secara otomatis komentar yang dari audiens ini. Namanya itu ManyChat. Tapi kalau ManyChat ini dia cukup mahal ya, karena $15 seingat aku. Nah, ada alternatifnya yaitu Instant DM. Instant DM gitu ya. Dia harganya hanya $8,9 dengan fasilitas yang sama. Ini aku ganti ya CTA-nya sesuai dengan apa yang ada di caption. Ngomong-ngomong soal yang Instant DM tadi, cara kerjanya kayak gimana dan cara daftarnya kayak gimana, itu aku udah posting juga di channel ini. Atau bisa cek ke Instagram aku @reasyada, di situ juga aku udah jelasin di salah satu postingan feeds gitu. Bisa cek di deskripsi video juga ya nanti. Aku sematkan aja linknya. Oke, terus kita pilih audio. Di sini karena aku prefer nggak pakai musik, jadi aku pakai audio yang Islami. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا أتقبل. Ini nasyid, jadi aku pilih ini. Terus pastikan udah diupload sampai selesai. Karena biasanya bisa aja enggak terupload gitu karena sinyal atau karena yang lainnya. Jadi itu step by step-nya ya teman-teman untuk membuat konten sebagai media marketing di sosmed. Nah, teman-teman kalau ngelihat akun aku gitu ya, pasti isinya video faceless, video yang nggak menampilkan wajah, baik itu muslimah, terus pemandangan, atau ini contohnya ada di kereta, itu aku menggunakan video faceless berukuran HD, HD, yaitu yang kualitasnya bening, jernih, gitu ya. Dan aku nggak perlu shoot video, nggak perlu take video berulang kali, dan nggak perlu tampil di kamera gitu. Nah, itu aku menggunakan video dan foto faceless untuk berbagai niche content. Dan teman-teman bisa mendapatkan video serupa dengan scan QR code ini. Isinya ada berbagai video dan foto faceless yang bisa digunakan untuk bermacam-macam konten dan kualitasnya HD, jadi sangat bening dan jernih, asalkan kita setting di Instagramnya itu upload dengan kualitas maksimal gitu. Jadi scan aja kalau teman-teman mau ya. Oke, tipsnya untuk pemula itu lakukan challenge 30 hari konsisten posting konten kita.
Kenapa? Karena biar kita punya sampel. Sampel itu contoh. Jadi kayak kita udah ngonten nih 30 hari, pasti kita nemu dong sampel audiensnya. Nanti audiensnya itu di range umur berapa, terus mereka ada di kota mana aja, terus mereka nontonnya pada jam berapa aja, itu nanti ada di insight Instagram. Makanya tadi di prom aku jelasin bahwa target audiens aku itu usianya 25 sampai 34 tahun. Dari mana aku tahu umur itu? Dari aku punya sampel. Nah, aku punya sampel dari mana? Dari aku ngonten 30 hari secara konsisten. Kayak gitu. Jadi, ketika kita bikin prom juga, nanti promnya itu bisa akurat menargetkan audiens yang sesuai dengan audiens di sosial media kita. Kalau misalkan kita nargetin audiensnya itu nggak spesifik, kayak ya udah yang penting bikin konten aja, itu akan susah mendapatkan penjualan. Jadi kita harus challenge diri kita ngonten 30 hari secara konsisten untuk mendapatkan sampel. Terus problem. Problem ini maksudnya adalah masalah-masalah yang dialami audiens kita. Nah, teman-teman bisa lihat di contohnya di akun YouTube aku, itu ada beberapa audiens yang komen tentang permasalahan mereka. Misalkan nggak bisa tarik tunai di link, nggak bisa desain misalkan di Canva, maka problem-problem itu bisa kita jadikan konten selanjutnya untuk menjawab masalah audiens. Nah, ini salah satu kunci agar akun kita berkembang. Orang mau follow kita pasti karena mereka merasa akun kita bermanfaat gitu kan. Dari mana kita bisa bermanfaat kalau kita nggak mengetahui masalah yang mereka miliki. Jadi, selain mendapatkan sampel, kita tahu demografi atau karakteristik audiens kita, maka kita bisa dapat apa sih masalah-masalah dari audiens dan bisa kita kontenin gitu. Selanjutnya evaluation atau mengevaluasi. Nah, setelah kita ngonten selama 30 hari, maka kita bisa lihat mana nih konten yang rame, mana nih konten yang kurang rame. Terus kira-kira hashtag mana yang bikin konten kita rame. Kayak contohnya, aku ada salah satu konten yang dia itu cukup rame, tapi nggak ada yang like. Artinya eh, ini aku bingung kan. Ini artinya apakah kontennya nggak menarik atau gimana? Tapi pas aku lihat, oh ternyata dia bisa mendapatkan sekian subscriber, tapi nggak ada yang nge-like. Terus aku lihat, oh hashtagnya ternyata yang ini tuh lebih bagus daripada hashtag dari konten yang lain. Kayak gitu. Jadi dari konten 30 hari itu, kita akan belajar tentang hashtag kita apakah sudah bagus, terus apakah hook kita udah bagus. Jadi evaluasi mandiri. Dan tentu saja repeat atau ulangi. Ulangi di sini maksudnya adalah terus melakukan problem solving, terus melakukan evaluasi dan konten konsisten konten gitu. Di sini kalau misalkan kita merasa oh aku punya kegiatan lain, misalkan jadi ibu rumah tangga harus nyiapin uh, sarapan dan lain sebagainya, jadi sibuk, itu bisa menjadwalkan postingan di Instagram maupun YouTube. Tadi tutorialnya udah ya. Mungkin ada coach di luar sana yang bilang, nggak perlu kok kita ngonten 30 hari full kayak gitu. Itu preferensi masing-masing ya. Tetapi kalau dari aku sendiri, aku merasakan dari pemula, bikin akun dari nol, itu aku merasakan bahwa ketika aku konsisten, penghasilan aku itu bagus. Nah, ketika aku nggak konsisten, itu penghasilannya turun. Selain itu, aku dapat sampel problem evaluation itu dari konsisten konten juga. Jadi, kalau aku pribadi menyarankan untuk konsisten konten setiap hari. Oke, selanjutnya kita bahas affiliate marketing. Tentu saja ini bukan hal baru buat teman-teman di sini, tapi mungkin ada yang sedikit baru ya. Di sini ada marketing
affiliate untuk produk fisik di marketplace ataupun untuk produk digital di link ID. Buat prospeknya itu udah bukan barang baru lah ya, teman-teman udah tahu bahwa dengan affiliate marketing ini kita bisa dapat jutaan rupiah, puluhan, belasan, bahkan ratusan juta pun bisa gitu. Nah, caranya gimana? Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Pertama kita mau bahas dulu affiliate marketing untuk produk fisik di marketplace. Tahapannya itu yang pertama kita buat akun Shopee, kemudian harus udah verifikasi KTP, terus daftar Shopee affiliate. Ini untuk konteksnya Shopee ya, karena yang rame itu affiliate-nya Shopee. Jadi pertama kita bikin akun Shopee, terus harus verifikasi KTP, daftar Shopee affiliate. Nah, teman-teman bisa cari nih di YouTube tutorial daftar Shopee affiliate. Itu udah banyak banget tutorialnya. Bisa dicek. Lalu, kita harus punya video sampel produk yang mau di-affiliate-kan atau yang mau dikontenkan gitu. Caranya bisa kita dengan beli produk dan bikin video kita sendiri atau menggunakan video review produk dari bank konten ternak akun. Ya, bener. Tadi bank konten ternak akun yang di depan itu, yang nomor 1, itu di dalamnya sudah termasuk ada video-video review produk unik. Gitu. Ini contohnya. Kayak gini isinya. Jadi ada berbagai produk. Terus yang keempat, setelah kita punya sampel videonya, ya, mau kita beli produk sendiri atau kita punya bank konten ternak akun ini, maka selanjutnya kita harus edit dan upload video itu, lalu sematkan link di story Instagram, misalkan kita marketingnya mau lewat Instagram ya, terus simpan di sorotan atau highlights Instagram. Sebenarnya marketing affiliate ini kan bisa di mana aja ya, bisa di Twitter atau X, bisa langsung di Shopee Video, tapi di sini yang mau aku bahas adalah di Instagram. Tutorialnya kayak gini. Jadi ini bank konten untuk review produk. Contohnya aku mau ambil ini ya. Download. Ini bisa teman-teman lihat, ada banyak banget produknya. Videonya ada banyak ya. Ada ratusan. Dan itu siap upload. Dan kualitasnya itu bening, jernih gitu. Kalau teman-teman mau berbagai review produk itu bisa scan QR yang tadi ya. Terus ini, ke Shopee affiliate-nya, terus ketik pencelup teh. Nah, ini dia. Terus salin link. Terus kita ke Instagram, kita udah harus pastikan punya akun ya. Terus bikin reels. 就这个，我们同学过生日，然后给他买了个这个。我想要，哦， Kita bikin reelsnya. 就这个，我们同学过生日，然后给他买了个。 Tambahin teks di sini, misalkan kayak teks yang apa ya, yang bisa bikin orang pengen lihat atau menggelitik orang buat tahu gitu. Sebenarnya ini ada ilmunya lagi ya, ilmu tentang affiliate marketing, gimana kita bikin hook atau kalimat pembuka yang bikin orang penasaran, terus bikin orang nonton sampai akhir, itu ada ilmunya. Nanti kita bahas di next video kali ya, insya Allah. Atau teman-teman bisa belajar juga di YouTube orang lain gitu, tutorialnya udah ada kok. Ini di sini aku tambahin teks kayak jadi sering minum teh gara-gara barang lucu ini. Kita bisa tambahin efek-efek kayak misalkan pop atau jump.
Sini aku pilih pop, terus tambahin nama akun aku. Di sini contohnya produk unik lucu ID. Tambahin ke video. Nah, ini kenapa kita harus edit kayak gini ya? Karena biar nggak kena copyright yang pertama. Yang kedua, biar orang-orang tuh tahu, oh ini konten yang diupload sama produk unik lucu ID. Kalau udah, ini versi simple ya BTW. Terus kita klik next, edit cover, biar menarik. Klik dan tambahin caption, link nomor 1 di bio. Nah, teman-teman mungkin pernah ya lihat konten-konten kayak gitu. Link nomor 1 di bio, link di mana kayak gitu. Terus kita add story. Nah, di sini kita tambahin link produk yang tadi, yang dari Shopee tadi. Terus kita tambahin link produk nomor 1 misalnya. Nah, ini nanti bisa kita klik tambahkan ke sorotan atau highlights. Jadi, nanti di highlights-nya itu judulnya link produk nomor 1, misalkan produk 1 sampai 10. Nanti next-nya produk 11 sampai 20 kayak gitu di highlights atau sorotan Instagram. Ini versi yang gampang ya, versi yang super simple buat pemula. Sebenarnya kalau misalkan kita mau yang lebih advance atau lebih oke lagi, itu ada ilmunya teman-teman, ilmu affiliate marketing gitu. Cuman kita di sini bahas untuk pemula yang benar-benar mulai dari nol ya. Jadi tahapannya sesimpel itu. Selanjutnya ada yang namanya affiliate marketing untuk produk digital di link ID dengan komisi 40%. Komisi 40% ini khusus di toko aku ya, kalau teman-teman affiliate marketing dari produk-produk digital aku, dapat komisi 40%. Tahapannya ini lebih simpel lagi. Yang pertama, kita harus punya akun dulu lah ya. Kita harus punya akun dulu, akun link, terus kita ke My Link. Nanti pilih affiliate, ketik lengkap nama produk yang mau diafiliatkan. Terus add, dan nanti produk kita akan otomatis di toko link ID. Nanti produk dari aku itu nanti akan otomatis muncul di toko link ID teman-teman. Untuk lengkapnya bisa simak video yang ada di sini. Jangan sampai salah ya teman-teman, ini Rea Digital di sini hanya contoh ya, akun contoh aja. Kalau teman-teman mau affiliate produk digital aku, teman-teman bisa kunjungi link ID, slice, atau tanda miring, partner bisnis digital. Di situ semua produk yang diafiliatkan dapat komisi 40%. Jadi misalkan produknya harga 100.000, maka teman-teman akan mendapatkan komisi 40.000. Itu. Nanti link toko aku tambahin juga di deskripsi video ya. Perlu diingat bahwa pemula harus konten setiap hari. Naikkan effortmu atau turunkan ekspektasimu. Jadi kalau effortnya kita nggak siap buat
effort lebih ya jangan berekspektasi yang tinggi-tinggi gitu. Kalau kitanya nggak mau belajar tentang apa itu affiliate marketing, terus gimana kita bisa dapetin banyak uang dari affiliate marketing, ya jangan berharap, berekspektasi bahwa penghasilannya akan gede gitu. Buat yang udah belajar aja, belum tentu mereka bisa dapet hasil yang gede secara instan, apalagi yang nggak belajar sama sekali gitu. Tapi mau itu belajar ataupun enggak, ya kita harus tahu bahwa effortnya kita harus sesuai sama ekspektasi kita. Kalau ekspektasinya gede, ya effortnya juga harus digedein. Atau mau milih salah satu, naikkan effort atau turunkan ekspektasi. Gitu. Karena yang namanya pemula itu harus rajin. Mereka-mereka yang udah ada di tahap ngonten sehari, sekali, seminggu sekali, itu udah di level yang beda lah, udah bukan pemula ya. Itu mereka udah punya audiens, jadi mereka nggak konsisten pun ya nggak apa-apa gitu. Bahkan yang udah level pro juga mereka tetap konsisten gitu loh. Ada yang tetap konsisten, ada yang mereka udah santai aja deh, seminggu upload 2 atau 3 kali gitu. Tapi kalau buat pemula harus konten setiap hari. Hal terpenting dari bisnis adalah pemasaran. Nah, pemasaran secara online itu contohnya ada 3 atau macam-macamnya ada 3. Yang pertama sosmed marketing. Di sini teman-teman harus konsisten konten. Yang kedua iklan berbayar atau Meta Ads, bisa X Ads juga, Google Ads, di mana usahakan untuk produk yang harganya lebih dari 50.000 aja. Kenapa kayak gitu? Karena ini sedikit ilmu marketing untuk iklan berbayar ya. Karena kalau misalkan harga produknya aja nggak lebih dari 50.000 terus kita iklankan, maka kita akan boncos di iklan atau kita akan rugi. Kita kebanyakan bayar iklannya daripada penjualannya. Nanti kan lama-lama uang kita habislah buat buat pasang iklan berbayar gitu kan. Kemudian optimasi SEO writing. Apa itu SEO writing? S itu search, I itu engine, O optimization. Jadi search engine optimization writing. Maksudnya adalah penulisan yang bagus menurut search engine atau mesin pencarian. Jadi kalau misalkan ada orang ngetik pencelup teh, nah itu akan muncul pertama kali konten kita. Kayak gitu, itu namanya SEO writing. Ini bisa kita gunakan jika mau berbasis website atau jualan di marketplace. Sebenarnya buat konten juga kepake, buat marketing juga kepake. Jadi optimasi SEO writing ini penting untuk semuanya sih sebenarnya, buat sosmed iya, buat iklan marketing iya, tapi di sini kalau kita punya website pribadi, misalkan dari WordPress, dari apalagi, dari Wix gitu, itu kita optimasi atau optimalkan di penulisan artikel websitenya, kayak gitu. Biar orang-orang mau berkunjung ke website kita. Nah, ketiganya ini, sosmed, iklan, sama optimasi SEO ini, ketiganya sama-sama harus belajar ilmunya dulu, biar hasil maksimal. Khusus buat sosmed marketing, aku udah buatkan tutorial-tutorial yang ada di channel aku ini. Teman-teman bisa cek di channel aku, jangan lupa subscribe juga ya. Dan bisa juga teman-teman kunjungi link yang ada di profile aku. Karena di situ udah tersedia ebook gratis untuk teman-teman. Ada panduan faceless marketing untuk marketing di sosmed, dan itu bisa di-download secara gratis kalau teman-teman klik link yang ada di bio channel aku. Inti dari bisnis adalah penjualan. Tentu saja kita berbisnis itu untuk menjual sesuatu ya, untuk mendapatkan uang gitu. Dan gimana sih caranya biar orang itu mau membeli produk kita? Jadi sebenarnya kita harus fokus ke psikologis target market. Yang intinya itu sebenarnya ada 2 teman-teman, needs dan wants.
needs ini pengen, wants itu butuh. Maksudnya kayak gimana? Kita bisa ngonten, kita bisa bikin artikel apapun itulah ya, bisa bikin iklan. Itu fokusnya ke psikologis market kita, target market kita. Buat mereka merasa pengen atau merasa butuh tentang produk kita. Sehingga mereka mau membeli. Contohnya nih, kalau yang needs itu ya, produk-produk lucu. Itu kan sebenarnya orang nggak butuh-butuh banget kan. Kayak tadi saringan atau pencelup teh itu kan bentuknya lucu ya. Orang jadi pengen beli, lucu banget nih. Pengen beli kayak gitu. Itu needs. Terus kalau wants itu butuh. Contohnya aku bikin konten tentang template produktivitas untuk mengatur waktu sehari-hari. Nah, aku bisa tunjukin nih, dengan template ini aku bisa melakukan konten, bikin konten, terus melakukan kegiatan yang lainnya tanpa saling bertabrakan kayak gitu, dan hasilnya dengan produktivitas yang baik, maka aku bisa menghasilkan sekian juta dalam sebulan. Misalkan kayak gitu. Jadi orang-orang butuh, oh aku butuh nih ini biar aku nggak bingung ngatur waktu. Atau misalkan aku punya produk tentang template mengatur keuangan bisnis UMKM. Nah, nanti aku kemas itu kontennya sebagai buat yang pengen tahu rumus bikin harga produk, terus rumus buat gaji karyawan, itu aku udah siapkan template-nya, teman-teman tinggal masukin aja komponen-komponennya yang udah disiapin juga di template gitu. Jadi orang-orang pas lihat itu langsung, oh ya aku butuh ini nih, aku UMKM, kayaknya aku butuh harus punya ini kayak gitu. Itu ada butuh gitu, ada rasa membutuhkan. Terus nggak hanya itu juga, tapi kita harus pahami juga bahwa komponen-komponen lain nggak kalah pentingnya. Contohnya, tampilan dan desain produk. Kalau desainnya bagus, tampilannya oke, orang jadi percaya, oh mau beli ini kayaknya bagus deh, kayak gitu. Dari tampilannya aja udah meyakinkan. Yang kedua, kegunaan. Ya, harus jelas menjelaskan apa sih kegunaannya dari produk itu. Terus harganya. Mungkin ada yang bilang, oh kalau harganya murah pasti laris. Enggak juga. Oh kalau harganya mahal kurang banyak peminat. Enggak juga, karena target market itu kan luas ya. Ada target market yang memang mereka itu kemampuan beli atau daya belinya itu hanya di range sekian sampai sekian. Tapi ada target market yang mereka itu punya daya beli yang lebih tinggi gitu. Jadi harga itu sebenarnya nggak harus selalu kita bikin lebih murah, karena ada target market yang siap membeli berapapun harganya, asal mereka memang diyakinkan bahwa oh aku butuh atau pengen barang ini kayak gitu. Kayak contohnya orang jualan tas, ada yang jualan 50.000, ada yang jualan 50 juta. Nah yang 50 juta tetap ada yang beli gitu. Nah tapi reasoningnya kenapa dia harus beli tas yang 50 juta itu gitu. Jadi harga itu nggak harus dimurahkan selalu gitu, tergantung audiens kita atau tergantung target market kita gitu. Terus promo, tentu saja siapa sih yang nggak suka promo gitu ya. Tapi promo yang baik itu kayak gimana, itu yang harus kita pelajari gitu ya. Dan kayaknya nggak cukup deh kalau kita jadiin satu semuanya di video ini. Lalu kemudahan. Kemudahan di sini adalah kemudahan dalam menggunakan, kemudahan dalam mendapatkan. Contohnya, ada template Excel atau template Google Sheet. Terus ada nih ibu-ibu atau bapak-bapak yang kurang memahami gimana Excel itu bekerja, maka dia bisa dibilang gaptek gitu ya. Nah, kalau Excel-nya itu dijual aja, udah template Excel tanpa ada teks panduannya, oh cara menggunakan Excel itu kayak gini, kayak gitu, ya orang akan bingung kan. Itu nggak mudah secara menggunakannya.
Terus kemudahan untuk mendapatkan, misalkan mau beli template Excel doang kok harus melalui ini, scan KTP misalkan ya, itu kan nggak mudah secara untuk mendapatkan. Maka kita harus sebagai penjual itu harus memudahkan semuanya, baik mudah untuk digunakan maupun untuk dibeli kayak gitu. Dan semua komponen ini aku bahas di guidebook aku step by step jualan produk digital sampai pecah telur. Halal tanpa nampilin wajah dan tetap cuan. Di sini juga aku bahas tentang tadi ya, gimana bikin orang itu merasa pengen dan merasa butuh. Dan di sini juga ada video tutorial Canva buat teman-teman yang benar-benar pemula, nggak memahami Canva. Terus cara ngedit konten, 100 konten dalam 5 menit, itu juga ada di sini. Jadi kalau teman-teman mau guidebooknya, itu udah aku sematkan link produknya di deskripsi video. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa buat support aku, like, subscribe, dan komen di video ini. Kunjungi juga YouTube aku, Rea Syada, Instagram di @reasyada, dan X di Rea Syada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.